sungguh indah. Selamat siang, Shalom. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Dia begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Apapun saat ini yang kita alami, mari kita tahu bahwa Allah begitu baik buat kita semua. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami ya Yesus Tuhan. Haleluya. Telah mati bagiku, Dia Tuhan menebus dosaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya ada segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami Yesus Tuhan. Kau menyelamatkan jiwa kami Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan penebus dosamu. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya ada segalanya bagimu. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya lagi bantuan lu bagi berdiri. Katakan dengan segenap hatimu, hanya bagi Engkau Tuhan segala pujian, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
sembah kami, Engkau ajaib, kami bersyukur, Engkau baik, kami menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami, Bapa. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang sanggup membebaskan kami dari dosa, Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa kami, Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami, Yesus Tuhan. Saat ini kami ingin menyenangkan Engkau, kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kami ingin, oh ya Tuhan, memberikan puji-pujian penyembahan kami hanya Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami menerima pujian bagi kami, Yesus Tuhan. Berkati ibadah kami saat ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Engkau beracara di tempat kami ya Tuhan, memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita menyembah Tuhan yang kudus, Tuhan yang luar biasa. Dan di saat kita menyembah Tuhan, kemenangan terjadi atas kita. Haleluya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, memberikan penyembahan kami hanya kepada Engkau, sebab Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Kami yakin bahwa di dalam Engkau ada kemenangan yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pujian bagi kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kemenangan yang diberikan bagi kami, Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya bagi kami Bapa. Kau nyata di sini,
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar bagi kami Bapa. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi katakan bagi Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan buat kemenangan, kesembuhan, kelepasan bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Allah kita Allah yang baik. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan, naikkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita akan masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Kau baik bagi kami Bapa. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini bagi Tuhan, naikkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tangan, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Haleluya. Tetap tinggal berdiri. Sekali lagi kita akan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan bagi kami, Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Naikkan syukur bagi Tuhan. Katakan Dia begitu baik buat kita semua. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kami Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Haleluya, katakan bagi Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kemenangan kita adalah kemenangan dari Tuhan. Tuhan begitu baik buat kita semua. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia memberikan kemenangan. Oleh sebab itu, bila kita tidak takut akan segalanya, sebab Tuhan beserta kita. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku penyertaan-Mu bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan bagi kami, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Mimbar kami serahkan kepada Bapak Gembala. Segala hormat dan puji kami atur persembahkan kepada Tuhan Bapa yang di surga, Allah yang kami agung tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah gembala yang baik, menyerahkan nyawanya bagi domba-domba, supaya kami semua terpelihara. Dan gembala yang baik memberikan teladan kepada domba-dombanya. Kalau gembala rela berkorban untuk domba, domba juga rela berkorban untuk gembala. Itulah sebabnya, biar kami teliti memahami firman-Mu, bukannya sepintas sekilas. Firman-Mu bukan dongeng, firman-Mu adalah kuasa yang di dalamnya mengandung daya cipta yang luar biasa. Oleh sebab itu, ajarilah kami semua patuh taat kepada firman Tuhan. Karena siapa yang tidak patuh dan taat akan menanggung akibatnya. Berdoa mereka yang sakit, tolong Kau lawat, Kau jamar, sembuhkan. Beri kekuatan, kemampuan Bu Sadari yang merawat suami sekian lama sakit. Berikan kekuatan, jangan sampai imannya lemah. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu akan kami sampaikan, berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar secara teliti detail tentang firman Allah. Karena bukan sekedar kita ini beragama, masuk surga gampang sekali ya. Tuhan untuk menjadi jalan masuk surga itu harus korban. Luar biasa mengorbankan nyawanya bagi kita sekalian. Ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua, supaya kita tidak meremehkan firman. Kita lihat hidup kita ini, kalau taat pada firman, hasilnya kayak apa? Kalau meremehkan juga hasilnya kayak apa? Kita sama-sama baca firman Allah di dalam Amsal 13, ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ya, siapa meremehkan firman ini? Meremehkan itu kayak apa toh? Mungkin hanya kalau si A khotbah, aku seneng. Kalau si B khotbah, aku rasa seneng, mungkin cuma begitu mengartikannya. Bukan itu saudara. Yang menyampaikan firman ini hanya merupakan satu alat yang dipakai oleh yang empunya firman, yaitu Tuhan sendiri. Nah, kalau meremehkan firman itu seperti apa ini? Penanggung akibat, saudara. Kita mau tua, ya kita perjalanan hidup, tidak tahu apa yang akan terjadi, besok, lusa, dan seterusnya. Kalau saudara meremehkan firman, menanggung akibat. Mungkin masih muda, sudah menanggung akibat, sadar. Tapi kalau sudah tua, menanggung akibat, baru sadar, waduh. Ya saudara, kalau boleh, ya, kita membutuhkan ketaatan kepada firman supaya mendapat balasan. Kenapa saya seringkali bersaksi?
Karena saya gembala, memperdengarkan suara kepada domba. Kalau saya hanya menyampaikan firman yang kadang-kadang hanya huruf, tidak disertakan dengan fakta kesaksian, bagaimana domba-domba akan mengerti bahwa saya adalah gembala yang mengikuti perjalanan gembala yang agung, yang berhasil, dan saya juga akan menceritakan supaya didengar oleh domba-domba. Karena domba mendengar suara gembala, gembala mengenal suara domba. Gembala mengenal suara domba, domba mengenal suara gembala. Kayak apa toh meremehkan firman? Ya saudara. Wah iya, kalau saya usia begini saya ceritakan kok merasa bahagia, merasa diberkati Tuhan, ya rohani, ya jasmani, kok aku bisa menikmati dari apa? Dari akibat taat kepada perintah. Ya dari itu. Jadi bukan karena kebetulan, karena dikatakan ya wah beruntung, wah seneng jadi gembala di Kali Putih, wah seneng. Oh enggak seperti itu saudara. Ya semua akibat yang kita terima ini adalah dari sikap kita, bagaimana kita menghormati firman. Sebab kalau tidak menghormati firman dengan dalih, dengan alasan apapun, karena namanya tidak menghargai firman itu adalah sikap daripada iblis yang selalu ingin menyesatkan manusia. Itu dialami oleh bapak kita, nenek moyang kita, yaitu Bapak Adam dan Ibu Hawa. Mari kita buktikan, kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini firman Allah itu pasti. Tapi kalau iblis, penipu itu tidak pasti. Karena ketika iblis menemui Hawa, dia berkata memutar balik firman. Benarkah buah pohon dalam taman tidak boleh dimakan? Buahnya, oh boleh, ya boleh. Cuma buah pengetahuan baik dan jahat ini jangan kau makan. Kalau aku makan mati. Jawabnya iblis apa? Oh enggak seperti itu Tuhan. Kalau kamu makan justru kamu akan sama dengan Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Jadi setiap hidup yang tidak menghormati firman itu dari iblis, termasuk saudara. Kalau saudara meremehkan firman, saudara dikuasai oleh iblis. Saya dikuasai iblis kalau saya meremehkan firman. Menanggung akibat. Akibatnya banyak sekali saudara. Apa akibatnya? Adam dan Hawa yang hidupnya berlimpah-limpah, hidup dalam suasana damai, tentram, di Taman Eden yang dipelihara Tuhan, damai, tentram, melanggar firman, meremehkan firman, lebih suka mendengarkan suara iblis yang penuh tipu muslihat. Akibatnya apa? Diusir dari Taman Eden, hidup di semak duri. Hukuman bagi perempuan, kalau kamu hamil melahirkan anak, rasa sakit. Laki-laki, kamu mencari nafkah dengan keluar keringat. Di semak duri, tanah yang tandus, sengsara, hidupnya celaka. Jadi kalau saya dan saudara sampai hari dalam tanah yang tandus, ayo koreksi.
Ayo koreksi. Mungkin saudara meremehkan firman. Karena ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, begini saja, dan lain sebagainya. Nah, itu nanggung akibat. Itu yang dialami oleh nenek moyang kita, oleh Bapak Adam, dan Ibu Hawa. Tetapi saya dan saudara ini kalau patuh pada firman, tanpa berpikir panjang, hanya pergi, datang, kerjakan, tanpa menggunakan rasio dan melakukannya. Hebat. Ya. Kalau menggunakan rasio, saya menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan di sini, kayak apa saudara? Kayak apa? Aku pernah berpikir salogika ketika ditinggalkan anak-anak muda, ada yang pergi Kalimantan, pergi Jakarta, pergi dan lain sebagainya. Waduh saudara, karena menggunakan rasio, terus saya mau makan apa? Terus saya mau menggembalakan domba-domba Tuhan yang mana? Tinggal yang tua, perjalanan orang tua mati. Yang muda habis. Tinggal yang tua, itu logika rasio. Saya penuh pergumulan dan ternyata saya diberi kemenangan, diberikan jalan keluar untuk mendengarkan pengajaran firman yang benar. Bukan asal ngomong, bukan asal khotbah, bukan asal khotbah tersusun rapi, bukan itu, tetapi firman yang mengandung kuasa. Jika ditaati, menerima balasan. Aku yakin apa yang sudah dapatkan sekarang bersama istri ini adalah balasan ketaatanku terhadap firman. Ya puji Tuhan, saudara. Saya senang sekali karena saya seorang gembala, harus mencontoh gembala yang baik. Kalau saya sudah menteladan gembala yang baik, saya menjadi gembala juga bisa memberi teladan pada domba-domba, kepada jemaat. Bukan hanya ngomong jujur tidak jujur, ngomong baik tidak baik, ngomong jangan mencuri tapi mencuri, jangan menipu tapi menipu. Ini bukan karakternya Yesus. Yesus berkata, A yo A, B yo B, tapi manusia berbelit-belit. Ya saudara, merasa benar, merasa tidak salah, nanggung akibat. Akibat pertama, hidup di semak duri, ekonomi sengsara, bisa melarat. Ya saudara, bisa. Tapi saya dan saudara perlu memahami firman Allah. Kalau sadar, saya hanya karena sadar, ditegur saya sadar, mendengar firman Allah yang memberkati saya sadar, langsung saya belajar taat, patuh kepada firman. Contohnya siapa? Bapak Abraham. Abraham ini patuh terhadap firman, balasannya apa? Diberkati pada masa tua dalam segala hal. Saudara termotivasi enggak ini? Saya termotivasi, maka saya harus yakin masa tuaku diberkati oleh Tuhan. Itu keyakinanku. Karena apa? Karena saya mencontoh, menteladan Bapak orang percaya Abraham yang sudah berhasil dalam hidupnya. Ayo kita baca. Di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia diuji, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
Jadi pikiran orang percaya itu positif terhadap firman. Jadi otak-atik di-sharingkan, waduh bagaimana pendapatmu? Kalau firman tadi seperti ini, kalau pendapat saya begini, bagaimana namanya manusia dan lain sebagainya. Inilah kebodohan. Abraham hanya satu. Dengar firman Allah, hai Abraham, ya Tuhan, bawalah anakmu yang tunggal yang kamu kasihi, anak yang dijanjikan untuk diberkati itu diminta oleh Tuhan. Sarana untuk kita diberkati diminta oleh Tuhan. Apa boleh? Ya saudara, sarana loh ini. Sarana diberkati diminta oleh Tuhan. Apa boleh? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Karena faktanya Abraham diberkati masa tua dalam segala hal. Karena dia berpikir sesuai dengan pikiran Allah. Allah berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati. Sama dengan pikiran Allah. Selama saya saudara menjadi orang Kristen, selalu berseberangan dengan pikiran Allah. Arah perjalanan saudara semak duri. Lambat atau cepat? Semak duri. Kutuk. Bukan berkat. Selama saudara selalu bertentangan dengan pikiran Tuhan. Karena Rasul Paulus katakan, hendaklah hidup bersama memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Patuh, taat, apa firman Allah yang disampaikan, tidak akan mencelakakan, tidak akan menyengsarakan, itu saya pegang. Maka begitu saya menerima ajaran yang benar, langsung saya praktekkan jemaat ajar korban, jemaat ajar perpuluhan dengan disiplin. Puji Tuhan. Ya, dan saya menteladani. Saya bukan hanya mengajar, saya memberikan contoh sampai hari ini. Dan ternyata diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Ini yang saya rasakan. Maka saya saksikan karena suara gembala. Suara firman itu suara gembala, saudara. Harus ada fakta, bukan hanya dongeng. Bukan tidak ada fakta. Keajaiban-keajaiban yang dikerjakan oleh Allah, bukan tidak ada fakta. Jadi apa yang diimani oleh Abraham itu suatu fakta, jadi kenyataan. Siapa yang menggenapkan? Anak Abraham rohani. Siapa itu? Yesus. Anak Abraham itu ada dua, Iskak dan Yesus. Itu dalam Matius 1 ayat 1. Iskak menggambarkan anak badani. Kita ini masih hidup dalam badani. Seberapa korban kita yang kita diganti. Tetapi anak rohani, lah ini saudara, anak rohani yang kita persiapkan, kalau kita mengikhlaskan korban sesuai dengan permintaan Tuhan, diganti. Lah yang rohani, Yesus menggenapkannya. Jadi banyak orang Kristen, aduh, itu enak, gembalane, seneng gembalane. Banyak. Bukan dari sini. Orang-orang luar dulu sering saya dengar, wah kesenangan gembalane nanti kalau begini begitu. Akhirnya sengsara, saudara. Ya, kalau firman jangan dipermainkan. Mempermainkan manusia saja bisa menanggung akibat, apalagi mempermainkan firman. Ini ya, sekarang kita akan melihat contoh yang pasti. Kata Yesus firman Allah, anak Abraham rohani. Ini bicara rohani, bukannya bicara badani, tapi karena yang rohani ada di dalam yang badani, yang melakukan perintah rohani ini ya badani. Jadi kita tidak bisa main-main dengan Tuhan, tidak bisa. Tetapi kalau sudah dikuasai iblis, pasti membantah firman, pasti sah. Walaupun tidak ada orang dengar, tapi pasti berbantah dengan firman. Kalau hidup dikuasai iblis, oh kamu tidak akan mati. Kamu akan jadi sama dengan Allah, mengetahui yang baik
dan yang jahat. Ini pikiran dikuasai oleh iblis. Beda kalau Abraham pikiran dikuasai oleh Allah. Bawalah anakmu yang tunggal, yang kamu kasih, menjadi korban obaran di tempat yang akan kutunjukkan. Siap. Ya, langsung dia berangkat. Ini saudara, yang saya contoh dan saya ceritakan, saya saksikan, aku mengucap syukur, aku tidak main-main dengan Tuhan. Yang main-main tunggu, saudara akan hidup di semak duri, sengsara, menderita. Ya, yang main-main. Tadinya gemah ripah loh jinawi, begitu hebat saudara. Semua buah pohon dalam taman boleh kau makan dengan bebas berlimpah-limpah. Tapi diakhiri hidup di semak duri. Menderita, sengsara. Ini yang perlu kita persiapkan. Supaya kita hidup ini walaupun sudah tua, bahagia. Memang harus. Fisik itu harus lemah, saudara. Harus lemah. Saya juga sudah lemah. Mulai masuk 80 ini. Sudah mulai berdiri lama, tidak kuat. Lah saya juga harus menyampaikan firman. Kalau saya duduk menyampaikan firman bisa, kenapa saya harus bertahan untuk berdiri? Ya, karena yang penting saya menyampaikan firman Allah dan diberkati oleh Tuhan. Itu kerinduan saya punya sikap tegas waktu itu. Saya terapkan, walaupun banyak yang tanggapannya ini tuh monggo haknya. Tetapi faktanya, Abraham diberkati masa tua dalam segala perkara. Kerajaan surga itu untuk tubuh yang rohani. Tetapi kita masih di dalam yang jasmani. Jadi jangan, nanti saja berbuat kalau sudah rohani. Kalau jasmani sudah tidak kepentingan apa-apa, nanti berbuat. Itulah kekeliruan saudara. Dituntut sejak sekarang, manusia rohani itu manusia di dalam Yesus. Itu manusia rohani. Lah kalau manusia rohani di dalam Yesus, kita perlu belajar kepada firman Yesus. Ayo kita baca. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat 22 sampai 24. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, ya, dan mengikut aku. Terus, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini sudah dibuktikan oleh Abraham. Ya, siapa rela kehilangan nyawa anaknya mendapat anak. Ini saudara, orang yang rohani itu rela untuk Yesus. Karena ketika SK sudah diikat kaki tangannya, mau disembelih, ada suara dari malaikat, Abraham, jangan kau pengapakan anakmu. Aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Setelah itu, Abraham tidak jadi menyembelih anaknya dan melihat domba di belakangnya. Tersangkut tanduknya, itu yang disembelih. Jadi perbuatan yang jasmani ini digenapkan oleh Yesus yang rohani. Jadi saya dan saudara ini masih jasmani ini harus berbuat hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Memberikan nyawa akan memperoleh nyawa. Tidak mau kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Memberi dengan ikhlas.
Ya, sayang saudara. Kalau sudah berbuat seakan-akan cuma kata orang, ya supaya tidak malu, berkorban supaya ia ikut, tidak ada keikhlasan saudara. Berbuat pada Tuhan tidak jujur, tidak sungguh-sungguh, maju mundur. Saya katakan meremehkan itu menanggung akibat. Akibatnya hidup di tengah semak duri. Ngeri loh saudara. Menurut saya ngeri, karena saya merasakan bagaimana hidup menderita, tetapi bagaimana hidup dalam satu kemuliaan Tuhan. Merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya saya rasanya yang namanya bersekutu dengan Tuhan itu sudah jadi karakter. Ya saudara. Sekali lagi saya saksikan ini suara gembala. Saudara domba perlu mendengar kesaksian ini. Dan mudah-mudahan di mana gembalamu berjalan, kamu mengikuti dari belakang. Bukan, wah itu bukan saya, wah itu bukan. Ingat domba-domba itu tercerai-berai, tidak menjadi domba yang digembalakan. Itulah Yesus menggenapkan. Dikatakan dia harus menderita. Dikatakan dalam ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itulah yang rohani menggenapkan yang dilakukan oleh yang jasmani. Karena yang dilakukan oleh jasmani diganti. Diganti saudara. Jadi perbuatan sebesar apapun yang kita lakukan itu diganti. Saya merasa diganti kok. Ya, luar biasa. Aku ya kemarin ya hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ini itu dan lain sebagainya. Luar biasa Tuhan. Dahsyat. Ya, hebat Tuhan itu. Ini saya rasakan. Tadinya saya ngelentruk, lesu. Aduh Tuhan bagaimana. Tahu-tahu, aduh luar biasa. Itu Tuhan yang saya sembah. Supaya saudara jangan menjadi orang Kristen yang cuma begitu-begitu saja. Tidak ada perkembangan sama sekali. Karena apa? Mulai meremehkan firman. Mulai perjalanannya ke semak duri. Sengsara celaka. Nanti kerja setengah mati, tidak ada hasil. Ini kerja setengah mati, tidak ada hasil. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga diri. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia kehilangan nyawanya. Jadi kita berbuat pada Tuhan dengan ikhlas, pelayanan, ibadah, bukan, waduh ya. Itu akibat meremehkan itu ada. Ya, siapa meremehkan firman menanggung akibat itu akan dialami oleh semua orang yang meremehkan firman. Jadi pendeta pun bisa sengsara lu. Kenapa? Di semak duri. Kita tidak boleh main-main lah. Ayo kita persiapkan supaya hidup itu dipelihara. Persiapan saya hanya sudah usia lanjut, kalau boleh, ya Tuhan kalau boleh, jangan aku sampai menyusahkan anak cucu istri. Kalau sudah waktunya, monggo diangkat Tuhan. Tapi aku sudah benar-benar mempersiapkan. Bukan hanya ucap kata di mulut, dari hatiku. Wah, sudah bersekutu dengan Tuhan. Saya untuk Tuhan itu rela, ikhlas. Maka apa yang saya dapatkan itu diganti dari Tuhan. Ya, kita baca saja hidup kita ini supaya kita ini boleh belajar kepada firman Allah yang benar. Hingga kita tidak sembarangan. Ya, Yesus itu ditetapkan oleh Allah
untuk menjadi sarana kita hidup kembali kepada Eden. Soal kita hidup di semak duri akibat salah, masih ada jalan keluar. Kita baca Yohanes 14 ayat 6 dan nanti ditayangkan 14 ayat 6. Ditayangkan tabernakel ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perlu kita pahami. Ini ayat yang sudah sangat hafal semua ya. Tapi hafal apakah sudah benar-benar sudah lewat jalan menuju kepada kebenaran, terus menuju kepada hidup? Mari tayangkan tabernakel ya. Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak bisa sampai ke Bapa tanpa aku. Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Lah ini melewati proses jalan kepada Yesus itu bertobat, dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, menghormati firman Allah dalam Bible studi, menghormati firman Allah dalam kesaksian. Sekarang ini menghormati firman Allah dalam doa penyembahan. Ini jalan yang dilewati. Baru mau ke hidup itu, saya dan saudara tidak bisa hidup kalau pintu ini tidak dirobek ketika Yesus mati. Iman, jalan, kebenaran, baptisan Roh Kudus, hidup, hubungan antara tubuh dan kepala. Jadi tidak bisa kita sembarangan ibadah, mengikuti caranya sendiri, kehendaknya sendiri, aturan sendiri. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kita perlu sungguh-sungguh. Bagaimana, apakah saudara sudah bersekutu dengan firman? Meremehkan ibadahkah? Monggo, hak saudara. Tapi saya peringatkan, siapa meremehkan firman menanggung akibat. Menghormati firmankah? Monggo. Ya. Tapi meremehkan menanggung akibat. Menghormati firman, taat pada firman, mendapat balasan. Iman, harap, kasih, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melewati aku. Jadi Yesus ini satu-satunya untuk saya dan saudara tidak tetap hidup dalam kutuk, semak duri, tapi saya saudara pindah dari kutuk menuju kepada hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadi iman itu meningkat saudara, bukan kayak gitu. Oleh sebab itu iman pertama, pengharapan. Yang kedua, kasih. Yang ketiga, hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ada hubungan begitu akrab, saling menyanjung. Kalau dalam kitab Kidung Agung, saling menyanjung. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tuhan mempelai laki-laki menyanjung kita. Karena kecantikan perilaku kita. Kita menyanjung Tuhan. Karena perhatian Tuhan kepada kita luar biasa. Ya, luar biasa. Perkara kecil, perkara besar, Tuhan bisa berbuat. Kalau ini kita buktikan, 100% saudara akan main-main dengan Tuhan. Tapi kalau keberhasilan saudara dari tenaga saudara, dari pikiran saudara, dari usaha saudara, terjebak kepada tipu muslihat iblis. Maka usahakan keberhasilan hidup sehat, diberkati cukup dan lain sebagainya, semua dari Tuhan.
Kalau itu merasa dari kekuatan saudara, manusia sangat lemah. Kenyataan saya sendiri. Ya, sakit sampai hari ini. Mau tidur saja kadang mengalami kesulitan. Itulah sebabnya saya dididik untuk tidak sombong. Oh, ternyata manusia itu sangat lemah. Ayo kita buktikan bahwa saya dan saudara ini ya orang punya iman dan berkembang menjadi penuh pengharapan. Bukan setelah iman mati, tapi iman penuh pengharapan. Kita baca Rom 10 ayat 17 sampai 20. Roma 10 ayat 17 sampai 20. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Adakah mereka tidak mendengarnya? Adakah di sini yang tidak mendengarnya? Firman ini. Adakah yang ngantuk tidak mendengarkan? Apa ada? Nah itu tidak tahu aku. Tapi ini ada pertanyaan. Adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Iya. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, Ya. Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Ya, terus. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Ya. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ini saya ini. Aku tidak ngerti Yesus tuh. Aku tidak mencari Yesus, saudara. Ya, dikatakan nih. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku tidak mencari Yesus, saudara. Ya, sama sekali tidak mencari Yesus. Kenapa aku menemukan Yesus? Karena Israel keras kepala menolak. Karena itu, jadi carang pokok dipatahkan, diganti dengan carang yang lain. Bangsa kafir dan saya dijadikan Israel, dicangkokkan supaya apa? Supaya menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Tapi kalau saudara seperti bangsa Israel keras kepala, dipotong, diganti. Siapa yang mengganti? Yang tidak mencari. Dan dengan berani Yesus mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Sejak itu, saya hormat kepada Tuhan sampai hari ini. Saya tidak pernah berpikir mau jauh dengan Tuhan, mau meninggalkan Tuhan. Tidak pernah berpikir, saudara. Adanya saya ingin dekat dengan Tuhan. Dan saya lakukan sampai usia saya yang sudah begini. Saya lakukan persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau saya mendapat upah, itu karena sikap saya berkenan kepada Tuhan. Menghormati, menghargai kebaikan Tuhan, menghargai kemurahan Tuhan. Tidak meremehkannya. Tapi yang meremehkannya, ayo kita lihat siapa dulu. Siapa kita ini dulu? Saya siapa? Adik-adik saya siapa? Di mana adik-adik saya dulu? Bagaimana sekarang? Masihkah hormat kepada firman? Atau mulai meremehkan? Itulah hati bangsa Israel yang keras kepala. Menolak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu kata Musa. Sudah ditolong dilepaskan dari Mesir. Dibimbing perjalanan dalam padang gurun. Tidak ada roti, diberi roti oleh Tuhan. Tidak ada air, diberi air oleh Tuhan. Tidak ada daging, diberi daging oleh Tuhan. Keras kepala. Ini juga akan ditiru oleh orang yang mendapat kemurahan, yang meremehkan firman akan ditiru, saudara. Orang-orang yang meremehkan firman akan bersikap seperti bangsa Israel yang keras kepala. Jangan terjadi pada jemaat di sini. Doa saya
saudara diberkati Tuhan, secara rohani, diberkati Tuhan secara jasmani, mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang baik, Allah yang adil. Luar biasa, saudara. Oh, saya tidak pernah berpikir negatif tentang Tuhan, walaupun saya menghadapi apapun yang saya hadapi. Tuhan itu baik. Ya kadang-kadang diperhadapkan sesuatu yang enggak. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Betul, saya kemarin hidup penuh sukacita. Saya bilang sama istri, waduh Bu, gairah hidupku. Ya tadinya malas ke Wonosobo, mau ke Wonosobo. Ya saya mau ke Wonosobo. Padahal tadinya waduh, gelentruk saya. Puji Tuhan. Kemarin pagi saya bersama ibu, wah luar biasa. Ini perkara yang kecil saja. Tuhan perhatikan, saya masih diberi sehat, masih diberi kuat. Meremehkan firman, artinya mendengar firman tidak mau melakukan. Ini berarti tidak bisa berjalan karena imannya mati. Surat Yakub mengatakan, iman tanpa perbuatan mati. Wah, main musik dong dung dong dung. Wah, main drum tek 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 tek. Nari cantiknya. Mimpin pujian WL, semua menyanyi bersukacita. Tetapi yang tahu saudara mendengar dan melakukan hanya Tuhan. Kalau mendengar firman tidak melakukan, kata firman mati. Walaupun pengen masuk surga, tidak bisa. Tidak bisa. Meremehkan firman, jangan dikira surga itu miliknya nenek moyang kita. Itu surga hanya miliknya Yesus. Satu-satunya manusia yang sudah naik ke surga adalah Yesus. Dan nanti akan diikuti oleh orang yang taat kepada firman. Rasul Paulus, pikirannya, perasaannya sama dengan Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Wah, ya saudara, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Luar biasa, saudara. Aku rindu ke sana. Ya, aku walaupun diberkati secara badani, aku tidak bangga dengan semua. Cuma ini untuk menggenapkan janji secara badani diganti. Secara badani diganti. Tapi aku tidak boleh terikat. Seperti Salomo akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan menyembah berhala. Karena meremehkan firman. Ini yang harus kita perhatikan. Langkah kita harus sampai langkah terakhir. Langkah akhir. Aku kalau malam berdoa, Tuhan aku siap. Kalau doa ini aku diangkat Tuhan, siap. Ya, kadang-kadang melihat makam yang sudah diberikan, waduh, belum tak bangun Tuhan. Ya, aku ingin bangun dulu. Ya, mungkin pagernya dulu, karena sudah ada gambar dari profesor dari UGM Yogyakarta memberikan gambar bagus sekali. Apa yang, ya untuk saya nanti, rumah idaman apa rumah apa katanya. Itu saya, oh Tuhan, kalau boleh saya bangun dulu. Walaupun anak-anakku berkata, jangan Pak, anu. Ya enggak apa-apa toh. Bukti bahwa saya benar ikhlas, rela. Supaya jemaat mencontoh, anak-anakku mencontoh, mati seperti Paulus. Kalau hidup untuk Kristus, mati adalah untung. Tapi walaupun ada kerinduan, hidup atau masuk surga, bisa gagal, saudara. Bisa gagal. Karena apa? Keselamatan yang dari Tuhan itu. Keselamatan yang dipersiapkan. Seperti Nuh sudah saya ceritakan. Ya, Nuh mempersiapkan bahtera keselamatan. Untuk fisik. Lewat berkorban yang luar biasa Nuh. Tapi itu belum sempurna sebesar apapun korban saudara. Untuk Tuhan di dalam dia belum sempurna. Maka digenapkan dalam Yesus, korban Yesus sempurna. Ya, maka firman Kristus ini
yang perlu kita perhatikan. Jangan kita remehkan apa kata Yesus. Kalau kita bisa melakukan, itu pikiran Kristus. Tapi kalau kita menolak, itulah pikiran iblis. Hanya dua pikiran. Pikiran Kristus dan pikiran iblis. Ya, kalau tersinggung, marah itu iblis. Kalau mendengar firman sadar, itu adalah dari Tuhan. Ya, kita baca yang terakhir, saudara. Di dalam Lukas 18, ayat 18 sampai 24. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang harus kuperbuat untuk masuk surga? Ya, ingin semua, kita ini mesti ingin masuk surga semua. Mesti sudah. Tidak ada yang ingin masuk neraka, tidak ada. Jelas tidak ada. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Terus? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yang baik hanya Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, Jangan berzina, jangan membunuh, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menjadi saksi dusta. hormatilah ayah dan ibumu." Ya, Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda." wah hebat ini saudara. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, hebat ini. Terus? Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan." Masih satu lagi yang banyak sudah dilakukan, tapi satu lagi harus kamu lakukan. "Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, Ya, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." ternyata ini firman yang paling berat dilakukan oleh orang kaya itu. Berzina enggak, mencuri enggak, dusta enggak. Sudah baik sekali saudara. Baik, orang kalau ikut majikan enggak mau mencuri itu, majikannya seneng banget. Tapi nek tukang nyuri, tukang, walah saudara, sedih. Ya sedih itu. Ini sudah hebat nih, terus. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Ya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Alangkah sukarnya. Ya kalau sudah bicara uang, waduh sukar sekali saudara. Sukar. Sudah sekian, ingin sekian. Enggak lupa. Dia bisa seperti itu dari mana? Saya jujur saudara. Saya seorang gembala di hadapan Tuhan. Kalau saya jujur. Saya disiplin dalam perpuluhan. Disiplin dalam korban saya. Tutup bulan, per bulan ada. Ya. Tutup bulan, korban ada. Belum sauda-udik, kalau aku belum manggil per bulan, mengambil korban saya. Kalau yang ini sudah menjadi domba yang digembalakan, mengikuti langkah jejak saya karena saya menteladan gembala yang agung. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya melihat ada orang yang sangat disiplin. Saya juga disiplin kepada Tuhan. Tapi ada orang yang sangat sembrono. Tapi aku tidak sembrono kepada Tuhan. Silahkan, yang penting aku tidak sembrono. Kalau ada orang sembrono, mereka bertanggung jawab pada Tuhan. Tapi kalau aku disiplin, mengikuti jejakku, seperti Yesus disiplin, aku mengikutinya, aku disiplin. Dan jemaat domba-domba yang saya gembalakan disiplin. Aku yakin, diberkati oleh Tuhan. Mari pemain musik.
segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Kita punya masa depan yang luar biasa cerah. Yesus. Ayo, Dengan jangan bangga apa yang kita lihat bisa sekejap musnah, tetapi yang kekal yaitu hidup dalam kebenaran. Di dalam Tuhan yang benar, luar biasa. Bagaimana saudara, masa depanmu yakin itu hak saudara. Aku pribadi sangat yakin saudara. Haleluya. Pribadi saya sangat yakin Tuhan akan menyelamatkan saya. hanyalah untuk menyenangkan hati. Kita bangkit diri. Ayo mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Dengan imanmu, Kau tahu saya yakin hidup ya, kalau saudara hidup menghargai, menghormati firman Allah, apa kata firman Allah dilaksanakan, luar biasa saudara. Haleluya. Sekali lagi, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Segala puji, hormat kembali kami aturkan kepada Bapa di surga. Kau tahu kami hamba-Mu bersama jemaat-Mu. Benarkah aku mengasihi Tuhan? Benarkah hidup ini hanya ingin menyenangkan Tuhan? Dalam tingkah laku, tutur kata, perbuatan. Kalau itu benar, waduh luar biasa. Janji Allah itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Kegagalan Adam Hawa mempertahankan suasana firdaus karena dibujuk oleh iblis menginginkan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kalau kami suka meremehkan firman Allah dan jatuh dalam dosa, mengikuti maunya iblis, perjalanan kami, perjalanan menuju kepada semak duri, menderita, sengsara. Berbeda dengan Bapak Abraham, karena patuh dan taat pada firman Allah, perjalanan hidup sampai masa tua, diberkati di dalam segala hal. Demikian juga kami, usia sudah lanjut ini, benarkah kami diberkati dalam segala hal? Hidup damai, hidup tentram, hidup bahagia, hidup diberkati Tuhan, hidup jadi berkat. Benarkah inilah perlu menjadi cermin bagi kami semua, hingga tidak ada seorang pun di antara kami yang meremehkan firman. Karena kalau meremehkan, akan menanggung akibat. Berkatilah kami bersama jemaat-Mu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita angkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kebenaran Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi, menjaga saudara sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.